1924006 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin menjelaskan soal mengenai cara menentukan total massa benda pejal dengan menggunakan integral lipat 3. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah soalnya, yaitu tentukan total massa benda pejal S yang dibatasi oleh tabung Z sama dengan 4 min X kuadrat dan bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0 apabila kerapatannya adalah rho. Nah, sebelum kita mencari integral lipat 3-nya, kita harus menentukan dulu batasan-batasan yang akan kita masukkan ke integralnya. Nah, untuk mencari batasannya, kita bisa menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra untuk menentukan batasannya. Berikut adalah gambar ataupun sketsa untuk kita menentukan batasan-batasan untuk integralnya. Untuk kita menentukan batasannya, kita gambarkan sketsanya dulu. Yang pertama, Z sama dengan 4 min X kuadrat. Kita dapatkan gambarnya. Kemudian kita lanjutkan dengan Z sama dengan 0. Lalu kita dapatkan gambar Z sama dengan 0. Kita lanjut dengan Y sama dengan X. Didapatkan gambarnya. Dan yang terakhir adalah Y sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan batasannya itu perpotongan dari Y sama dengan 0, Y sama dengan X, Z sama dengan 0, dan Z sama dengan 4 min X kuadrat. Berikut ini adalah gambarnya. Setelah kita membuat sketsanya di GeoGebra, kita dapatkan batasannya yaitu S sama dengan X, Y, Z. Untuk X-nya batasannya itu antara 0 sampai 2. Untuk Y-nya itu adalah 0 sampai X. Dan untuk Z-nya adalah 0 sampai 4 min X kuadrat. Nah, setelah kita menentukan batasan-batasannya, baru kita masuk ke cara pengintegralannya. Nah, untuk mencari total masanya, kita simbolkan dengan M, yaitu mencari integral lipat 3 yang dibatasi oleh S dari kerapatannya. Nah, kerapatannya tadi kan adalah rho dari X, Y, Z, dV. Nah, dV ini jadi kita integralkan kerapatannya terhadap dV. dV ini bisa berupa dx, dy, dz. Jadi M-nya sama dengan integral lipat 3 dari rho. Nah, dV pertama kita tulis batasan yang paling dalam, yaitu yang ada variabelnya, yaitu Z. Kita masukkan batas bawahnya 0, batas atasnya 4 min X kuadrat. Lalu kita masukkan batasan Y, yaitu 0 sampai X, dan batasan dari X, yaitu 0 sampai 2. Karena kita pertama kali menuliskan batasan dari EZ, maka kita tulis DZ, DY, DX. Lalu tinggal kita integralkan. Nah, berikut ini adalah proses pengintegralannya. Yang pertama, kita integralkan dulu kerapatan atau rho-nya terhadap DZ. Maka didapatkan hasil itu integral rho terhadap DZ, maka didapatkan rho Z dengan batasan 4 min X kuadrat sampai 0 dy dx. Nah, setelah kita mendapatkan integralnya, kita substitusikan batasan-batasannya. Karena di sini ada 0, kan jika suatu bilangan dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan tetap 0. Jadi cukup kita mensubstitusikan 4 min X kuadrat. Jadi didapatkan hasilnya menjadi rho dikali 4 min X kuadrat dy dx. Nah, setelah kita mengintegralkannya terhadap dz, lalu kita integralkan juga terhadap dy. Nah, di sini kan ada rho. Rho itu merupakan konstanta. Jadi, jika konstanta diintegralkan, maka hasilnya akan tetap sama. Jadi, kita bisa meletakkan rho-nya itu di luar integral. Jadi, rho kita integralkan 4 min X kuadrat terhadap dy. Maka didapatkan hasilnya adalah Y
4 min X kuadrat dengan batasannya adalah X sampai 0 dx. Nah, setelah kita dapat proses pengintegralnya, kita substitusikan nilai X batasan-batasannya yaitu X dan 0, sehingga didapatkan hasilnya yaitu rho 0 sampai 2 menjadi X dikali 4 min X kuadrat dx. Kita uraikan ini menjadi rho, jadi 4x min x pangkat 3 dx. Nah, setelah kita mengintegralkan terhadap dy, terakhir kita mengintegralkannya terhadap dx. Jadi sehingga didapatkan menjadi 4x kuadrat per 2 dikurang x pangkat 4 per 4 dengan batasannya tadi adalah 2 sampai 0, sehingga didapat setelah kita substitusikan yaitu jadi rho 4, x nya kita ganti dengan 2 kuadrat dibagi 2 dikurang 2 pangkat 4 dibagi 4. Dan karena itu ada 0, sama seperti tadi, kita cukup mensubstitusikan 2 saja, sehingga didapatkan hasil rho dikali 4, sehingga M-nya adalah 4 rho. Sehingga total massa benda pejal yang dibatasi oleh tabung Z sama dengan 4 min X kuadrat dengan bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0 itu adalah 4 rho. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan setelah membahas soal tadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.